Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan barokahnya, rahmat serta hidayahnya, kita bisa melanjutkan majelis di hari Jumat Maghrib ini. Dan tentunya syukur alhamdulillah bagaimana merupakan nikmat yang tak terhingga ya, ketika kita menyempatkan diri dalam majelis ilmu. Karena tentunya orang yang menyempatkan diri di majelis ilmu adalah orang-orang yang terbaik. Sabda Nabi dalam berbagai riwayat, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan pahamkan kepada agama, kepada dinul Islam. Tentunya sebuah kenikmatan yang amat berharga tatkala dalam majelis ilmu. Dan tentunya bagi yang baru bergabung, ya ini merupakan majelis yang sudah rutin ya, dari 2016 di Masjid Arisalah, yang memang saat itu penggagasnya itu adalah ketua jamaah di tiap maghrib gitu ya. Walaupun waktu pertama itu belum begitu rutin, paling hanya waktu-waktu kosong karena saya juga kadang keluar gitu ya. Akhirnya dengan terus konsisten ya, kalau masalah siapa yang ikutan ya ada-ada saja gitu, seadanya aja gitu. Yang diutamakan itu, kata beliau, adalah qayyumul masjid ya. Tetapi semakin kemari ternyata ada juga yang lain dari luar gitu ya yang suka ikutan. Karena itu bisa jadi umum gitu. Hanya saja memang dari 2016 itu sampai sekarang ya, kalau yang ikutan ya segitu-segitu aja sebenarnya, nggak banyak gitu. Mungkin yang paling konsisten Pak Sugeng ini hampir tidak pernah lepas kecuali ketika stroke ya. Ya kalau masalah jumlah ya paling ya ini aja yang begitu lebih konsisten ya. Sisanya paling ketua jamaah jarang karena katanya ada kegiatan dan sebagainya. Yang pasti kalau kita mengaji tidak lihat jumlah ya. Karena yang terpenting kalau kata teman saya itu ya, Kang Arga, seetik oge maung gitu. Nah itu. Jadi mending sedikit berkualitas daripada banyak tidak berkualitas. Nah, ini kajian maghrib yang senantiasa mengkaji studi Islam. Awalnya banyak yang dikaji ya. Cuman karena semakin kesini materinya cukup banyak, akhirnya dipangkas jadi 6 materi setiap pekannya itu. Dan sudah ada jadwalnya. Nah, kalau yang di hari Jumat ini adalah mengenai
fikih. Dan kitab yang dikaji adalah kitab Manhajus Salikin ya. Nah ini dulu juga mengkaji risalah sholat ya. Terus apa itu Pak? Buku petunjuk sholat ya. Itu yang Syekh Said bin Ali ya. Itu udah tamat gitu ya. Terus juga mengkaji keutamaan sholat berjamaah ya, tata caranya sudah beres gitu ya. Tinggal penerapannya. Nah ini sekarang kita mau mengkaji lebih lengkap lagi. Jadi tidak hanya tahu tata caranya, rukunnya, tapi kita harus tahu juga maknanya. Karena ya sayang kalau sholat kita ini adalah tanpa makna kalau kita tidak mengerti isinya. Nah ini yang dikaji di hari Jumat. Kalau Senin itu adalah akidah ya. Kadang kitab tauhid, kadang usulul iman ya. Kalau Selasa itu kisah para nabi ya. Sekarang sudah sampai kisah Nabi Ibrahim. Terus hari Rabu itu tentang tafsir ya. Sekarang sudah surah Al-Baqarah ayat 105. Terus Kamis itu tentang akhlak. Dan sekarang mengambil buku Keagungan Rasulullah ya, atau dari penjelasan Al-Azimah. Ini yang Jumat fikih. Sabtu Ahad, nah itu terkadang Sabtu saja atau Ahad dengan Sabtu itu ya, tergantung jadwal. Nah kalau itu baru ngaji faedah itu. Selain itu juga kalau tahsin itu setiap subuh ya. Ya walaupun yang baca Quran ya sekarang sudah sering konsisten ya. Cuman karena kemampuannya ketika waktu subuh, yaitu mungkin ada yang lain dengan pekerjaan dan sebagainya. Dulu juga sempat banyakan ya itu. Cuman karena Qayyim agak kurang jelas kelihatannya, jadi beliau hanya paling mendengar saja. Paling ya tinggal Pak Sugeng sama Pak Tasrifin yang lebih intens, ya lebih intens dalam belajar. Ya tentunya kita di sini sama-sama belajar gitu. Tidak ada yang merasa lebih baik atau merasa lebih berilmu dan sebagainya. Dan kita di sini lebih mengoreksi diri, lebih mengisi kegiatan dengan ilmu gitu. Nah, nilai plusnya itu dari dulu emang masih ada tampil juga di media gitu. Termasuk ini juga di Facebook ya. Cuman waktu tahun-tahun kemarin itu termasuk di Telegram. Telegram ada rekamannya. Kemudian juga di Facebook cuman rekaman waktu itu. Cuman karena ada keinginan dari luar gitu ya di media, adakan juga di Facebook gitu ya, termasuk dari Salah gitu. Akhirnya ada juga dari Salah di Facebook Mutiara Arisalah ya. Dan ini juga sedang coba online-nya di grup Forum Mutiara Arisalah. Ini kan banyak itunya, banyak adminnya gitu. Biasanya di Facebook Mutiara Risalah yang lain gitu, atau di fanspage. Cuman kita coba sekarang untuk memenuhi kekuatan jemaah luar gitu. Nah yang pasti bagaimana
kita harus mendapatkan faedah apa yang kita kaji ya. Mau kita mengkaji ilmu, ketika kita juga mengkaji tahsin, kemudian juga dengan beberapa apa yang kita punya potensi di dalamnya, juga misal kita ada banyak atau sedikit, maka itu yang penting faedahnya. Karena barang siapa yang tidak mengambil faedah, maka dia sia-sia. Ada orang yang ngaji ingin jumlah, tapi ya dia nggak dapat ilmunya, nggak dapat faedahnya. Berbeda kalau dia targetnya mencari ilmunya. Karena itulah kata sahabat Ali ya, yaitu ambil ilmunya dan jangan dilihat orangnya. Nah itu. Supaya apa? Kita bisa mengambil faedah yang terpetik dalam apapun kegiatan kita gitu ya. Ketika ambil ilmunya di majelis luar biasa itu. Ketika di masalah dunia juga ada ilmunya. Pengalaman itu kata para ulama adalah guru yang paling berharga ya Pak. Tidak hanya guru di majelis, tapi pengalaman. Seseorang bisa belajar dari pengalaman gitu ya. Sehingga kata para ulama, orang yang beriman itu tidak jatuh 2 kali. Tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah itu. Ya ini seperti mukadimah tentunya. Besok juga ada pemuda yang insya Allah gabung lagi ya. Dan beliau katanya siap untuk pekan ini di hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti beliau dilancarkan. Nah, baik, sekarang kita masuk tema kita tentang surah Al-Fatihah. Nah, kita sudah mengkaji tentang makna Alhamdulillahirabbil alamin sampai Malik Yaumiddin. Jadi kalau dipandang berapa pertemuan ini ya panjang ini ya. Saya dulu kan mengkaji dengan Ustaz Zulkarnain ya tentang tata cara sholat gitu, termasuk Al-Fatihah. Itu sampai 8 pertemuan lebih. Dan beliau itu 2 jam itu kadang-kadang. Kadang 2 jam, kadang sejam. Itu kalau kita benar-benar ingin belajar gitu ya. Tapi ya kalau ingin yang singkat ya paling mengambil yang sebulan juga cukup gitu. Tentu kalau sampai materinya. Ini sudah 4 minggu ini tentang Al-Fatihah. 4 pertemuan ya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan nggak mengejar waktunya gitu. Karena kalau mengejar waktunya juga kadang ripuh ya, kadang ribet. Saya kadang di Al-Jariyah itu ya, bagus itu sudah lama ngajinya, tapi emang karena berhubung waktu gitu ya, sehingga kadang cuma membahas 15 menit, 20 menit. Itu juga kadang materi nggak sampai beres gitu. Nah ini makanya dengan ngaji yang sederhana, tapi bagaimana kita menyelesaikan materi yang kita inginkan sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Nah di sini bagaimana dalam hadis ya, jawaban Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam ya. Maka jawabannya adalah hamadani abdi ya, hambaku telah memujiku. Itu kata Allah. Begitu juga kalau dia membaca Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahmanir Rahim? Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maka jawaban Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Nah, kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, apa artinya? Ya, yang merajai hari pembalasan. Jawabannya adalah majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku gitu, telah membesarkanku. Jadi ini sebuah nikmat ya, kalau kita benar-benar meresapi apa yang kita baca. Kadang kita lalai gitu ya. Kalau sholat itu mikirin ya benda-benda, mungkin pulpen gitu ya. Kadang mikirin ya yang tercinta gitu ya. Atau kadang mikirin masalah-masalah gitu yang ada di terdekat kita gitu. Nah, coba pikiran itu diminimalisir lah gitu. Setiap manusia pasti ada ya masalah, dan masalah itu pasti ada. Dan memang kadang-kadang terbawa ibadah itu ya. Tetapi kita bagaimana sholat itu supaya tidak kehilangan yang namanya khusyuk. Supaya khusyuk itu akan bisa menghinggapi kita. Nah, kemudian ada 6 ya nama Allah Azza wa Jalla di dalam ayat dari Basmalah sampai Maliki Yaumiddin tadi ya. Yang pertama nama Allah sudah ya. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan Allah juga sudah disebut 2 kali. Rob itu juga nama Allah ya. Terus Rahman Rahim sudah. Malik Yaumiddin, nah itu yang Maha Merajai. Jadi berapa totalnya? Nama Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Rob ya, terus Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, kelima ya, totalnya 5. Malik Yaumiddin. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana tasbihnya apa-apa yang di langit dan di bumi ya. Tusabbihu lahus samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Surah Al-Isra ayat 44. Di ayat yang lain, surah Ar-Rum ayat 26. Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan kepunyaan Allah, kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya tunduk kepadanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan jin dan manusia, burung dan binatang liar, surga dan neraka. Begitu pula dia mengurus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, menetapkan berbagai syariat dan mengharuskan para hamba untuk tunduk pada perintah dan larangannya. Dan tatkala menyebut nama Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, ia pun menyaksikan atau meyakini zat yang berdiri dengan sendirinya. Nah, ini kita harus dengan penuh keyakinan ya. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin gitu, harus penuh keyakinan
bahwa Allah adalah zat yang berdiri dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia adalah Rob. Rob itu ada 3. Ada mudabbir, ada pengurus, ada malik, pemilik ya atau penguasa, dan pemelihara. Itu adalah makna Rob. Ulangi lagi Pak. Pertama, mudabbir, pengurus ya. Kedua, penguasa. Yang ketiga, pemelihara. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri. Kan kita sering diucapkan gitu ya, mungkin sering dinyanyikan gitu ya. Walaupun tidak hanya yang 20 ya sifatnya itu. Ada yang lain ya. Yaitu diantaranya qiyamuhu binafsihi gitu. Ya, berdiri sendiri. Itu merupakan sifat yang wajib bagi Allah ya. Eksis karenanya dialah yang mengatur dan menjaga setiap jiwa dengan kebaikan dan keburukannya. Dia istiwa di atas arsy-Nya dan mempunyai kendali mutlak dalam mengatur kerajaannya. Inilah bagaimana cakupan kerajaan Allah. Selain beristiwa, dia juga punya kendali pada apa-apa yang diciptakan. Pengaturan semesta semuanya ada di tangannya. Dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Bahkan semua pengaturan itu secara detail turun dari sisinya melalui para malaikatnya. Dengan apa? Memberikan pemberian dan menahannya dengan menurunkan derajat para musuhnya dan mengangkat derajat kaum mukminin dengan menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit, dengan memberi suatu kekuasaan dan juga melengsarkan dari kekuasaan, dengan menyempitkan atau lebih bagusnya membatasi ya, membatasi rezeki dan lainnya dan melapangkannya. Atau Allahu yakbidu wa yabsut ya, Allah yang melapangkan dan membatasi rezeki. Menyingkap berbagai kesulitan dan menolong orang-orang yang berduka, yang meminta pertolongan, mengabulkan doa orang-orang yang tengah dalam keadaan terhimpit dan terpaksa. Itulah dari kerajaan Allah. Masih ada beberapa paragraf ya, insya Allah akan kita bahas. Dan besok kita lanjut lagi faedah. Dan untuk hari Sabtu itu akan masuk materi tentang adab makan ya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.